daftar hadir seminar. List. Laporan lingkungan. Ikut seminar. Apa? Seminar apa? Alzheimer. Oke, mari mulai. Oh, yuk masuk. Selamat masuk, selamat menikmati seminar. Ya. Di depannya. Makasih. Bisa buat kawinan ini ya. Oh, bisa. Ikut seminar ya. Video ya. Oh, yuk masuk. Selamat masuk, selamat menikmati seminar. Ya. Di depannya. Makasih. Bisa buat kawinan ini ya. Oh, bisa. Ikut seminar ya. Video ya. Dadah. Si, Anda sendiri. Berarti kan sudah, berarti tadi buat kota. Buat laporan wilayah. Oke. Pak. Masuk kan? Ini boleh duduk loh, boleh dipakai. Bukunya itu. Oke, ya. Tidak dua. Wilayah 5 gitu dong. Lima. Oke. Wilayah 6 ada? Wilayah 6 ada kan wilayah 6? Nah, Wilayah 7 cek lagi. ada wilayah 7. Oke, wilayah 2. Ayo, habis ini udah wilayah 3 tadi. Ayo Sugeng Rawu Romo, Sugeng Ida. Oke, 1, 2, 3. Narasumber, selamat datang di acara untuk masa depan yang lebih baik. Apa sih itu Alzheimer? Saya yakin Bapak Ibu semua sudah tahu Alzheimer itu semacam penyakit neurodegeneratif ya. Tapi untuk apa dan bagaimana itu Alzheimer, bagaimana pencegahannya, apa yang menjadi asal muasalnya, nanti kita akan dengarkan pemaparan dari panelis kita, dari narasumber kita, Dr. Eva dan Mbak Prita yang akan menjadi narasumber pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai acara ini, kita
Ranting Faustina selaku Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih. Selamat pagi, Apa Romo. kabar semuanya? Baik. Ini yang bikin saya senang, nanya apa kabar, jawabannya luar biasa. Padahal saya biasa di luar. Ibu bapak senior sebagian besar yang hadir. Dan warga senior ini perlu juga untuk preventif mencegah supaya jangan terkena yang namanya Alzheimer. Nah, bagaimana dokter berita? Selamat seminar di Paroki Ciputat. Bahagia itu gara-gara sering nonton TikToknya bocor jadi hafal ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. datang ke ruang Yosudarso di Gereja Nikodemus Ciputat. Dan seperti yang tadi juga sudah disampaikan Romo Joy, Ibu Ines dalam sambutannya, ini kita akan ngobrol ya, saya izin untuk duduk di seminar mencegah dan mengelola Alzheimer, langkah-langkah sederhana untuk mengelola masa depan yang lebih baik. Saya dengan Dr. Gerda, lalu tektok-tektok soal judul. Alzheimer, kedatangan seorang pasien di tempat kerjanya di Frankfurt. Pasien itu seorang wanita berumur 50 tahun bernama August Deter. Nona Deter dibawa ke psikiater karena nunjukin gejala aneh, kayak menurunnya daya ingat, takut yang berlebihan, dan agresif. Sehingga Nona Deter harus dirawat di rumah sakit jiwa. Namun, 5 tahun berselang, Nona Deter wafat. Sebagai dokter yang menanganinya, Alzheimer lalu melakukan otopsi pada otak Nona Deter. Dan penemuan bersejarah pun terjadi. Dokter Alzheimer menemukan gangguan pada otak Nona Deter yang dikenal hingga hari ini sebagai Alzheimer disease. Langsung jadi Alzheimer, atau misalnya pernah juga mendengar kata-kata pikun. Siapa yang bisa terkena penyakit Alzheimer? Semua orang. Ya, resiko ini banyak hal. Ya, tadi kalau dari sisi usia, itu usia yang di atas 65 tahun. Tahu gejala-gejalanya Alzheimer, atau dari video yang tadi saya sempat share di awal, seseorang itu mengalami gejala demensia Alzheimer. Ya, yang pertama itu memang tadi kita lihat juga di video ya, bagaimana soal proses yang berubah. Ada area otak yang terganggu di mana yang namanya area hipokampus ya, tadi di awal, keluarga besar ya, yang mengalami gejala seperti yang tadi sudah disebutkan. Kalau misalnya memang mengalami gejala tersebut, hati-hati, itu merupakan gejala awal dari Alzheimer. Nanti mungkin kalau yang terkait topik kedua ini akan dibahas lebih detail oleh Mbak Rita gitu ya, karena akan 72% caregiver, orang yang merawat seseorang dengan gangguan demensia Alzheimer ini mengalami yang namanya burnout gitu ya. Bisa dicegah Bapak Ibu? Bisa. Kalau mencegah kita bisa? Ya, untuk demensia Alzheimer ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah demensia Alzheimer? Ini ada 4 pilar untuk mencegah kebiasaan baik ya, yang bisa menyehatkan otak kita. Yang pertama adalah kita mencari tantangan. Sebenarnya ini adalah bagaimana kita selalu mau belajar. Ya, belajar itu sepanjang hayat. Gitu ya. Kita perlu melindungi. Jadi otak ini adalah aset. Ya, kita mesti menginvestasikan otak kita. Jangan sampai otak kita itu cedera. Makanan-makanan proses food ya. Lalu kita mesti meningkatkan adanya protein, sayur dan antioksidan. Tadi berusaha ya mencegah di HP. Ya, sekarang udah banyak memanfaat oleh 2 orang di depan. Siapa yang mau lakukan olahraga? Bisa Bapak Ibu? Lagunya ini masih cukup lambat ya. Supaya kita bisa belajar lebih fokus ya.
sing or go on stage. Okay, so there's called, it's out of science called educational kinesiology. You know, it's anything you know, it's controlled by the opposite side. So it's kind of like you're shaking out your hands like this. Right? Shake out your hands. Sambil bernafas juga gitu ya. Kind of soften my whole vision, expand my peripheral vision, relax a little more so I can take in more words. But I self-taught because I used to teach tennis a lot, and then you're waiting for a court to open up. Bisa. Sering main sama cucu. Itu melatih koordinasi. Tiga susah, dua bisa. Nah ini gampang. Tapi Romo nggak lupa karena Romo udah biasa sama saya pendantis. Nanti Latihan. U-nya itu adalah ulangi. P-nya itu adalah perhatian, A-nya itu adalah asosiasi atau hubungan, gitu ya. Ketika kita mau mengingat sesuatu, ya, nggak mungkin kita nggak pakai latihan kan? Kayak tadi aja, bagaimana antara rabbit dengan gun tadi, gitu ya. Kita mesti lihat dulu, oh ya oke, saya berlatih sekali. Akhirnya bisa nih, karena saya mengulangi, nggak cukup. Ya, terima kasih. Untuk Dokter Eva. Dan sekarang ada sesi tanya jawab mungkin 3. foto dulu. Nah, senyum manis. Highlight hal-hal yang memang relevan dengan sesi kita hari ini. Silakan Mbak Prita, karena kemudian kan tadi seperti yang sudah disampaikan. Bisa ya, baik. Sebelumnya perkenalan dulu. Ini untuk judulnya hari ini, kita akan bahas tentang peran dan dukungan psikologis pendamping atau biasanya disebut dengan caregiver, ODD. ODD ini saya tuliskan di bawah orang dengan demensia. Jadi biasanya kalau misalkan, tadi kan dokter sudah menyampaikan bahwa demensia itu payungnya. Di bawahnya ada demensia Alzheimer, ada Parkinson, ada demensia Lewy body, demensia vaskuler, dan banyak yang lagi. Jadi ibaratnya utamanya tuh demensia. Di bawahnya masih banyak jenis-jenis lainnya. Ada yang saya di bagian psikologinya atau psikolog, jadi bukan dokter, mengambil spesialisasinya untuk psikolog klinis dewasa. Lalu kita akan membahas tentang bagaimana mengelola stres dan emosi dari caregiver orang dengan demensia atau ODD. Dan yang terakhir kita juga akan bahas hal yang perlu diperhatikan dalam mendampingi. Oke, saya udah tahu nih caranya untuk mengendalikan stres saya, memanajemen stresnya dan segala macam. Lalu kalau untuk mendampingi ODD-nya sendiri apa yang harus dilakukan? Tadi kayaknya ada ya. Kita perlu membahas ini karena memang rendahnya kualitas hidup orang atau anggota keluarganya ada yang mengalami demensia. Tadi ada yang menyampaikan harus diulang-ulang. Yang pertama penyangkalan. Umumnya yang terjadi adalah kalau misalkan kita datang ke dokter saraf gitu ya, atau mungkin ke psikiater terus dapat diagnosis bahwa ini orang tuanya mengalami demensia, Alzheimer gitu ya, kita akan menyangkal di awal. Kita akan menolak, kita akan bilangnya enggak kok, mama kemarin masih sehat, masa sekarang udah sakit. Makin kompleks ke depannya. Bayar dokter ini nanti mahal. Nanti kalau mama udah nggak inget omongan saya lagi atau nggak inget anaknya lagi, karena ada beberapa kasus yang ODD-nya lupa dengan anaknya, pikirin setiap hari cemas aja pikirannya, merasanya tuh cemas terus. Gimana ya kalau besok makin buruk? Gimana ya kalau ternyata besok penyakitnya bukan cuma ini aja? Kalau besok aku harus ngeluarin duit lebih banyak lagi dengan pengobatan ini gimana? Dan sih juga. Kalau ditanya kayak kapan ya terakhir tuh saya merasa saya sehat banget. Kayaknya ini terakhir saya saya bisa jalan dengan enak, saya ketemu teman-teman di lingkungan itu kan udah lama nih. Kayaknya udah jarang banget deh saya ngerasa secara fisik itu saya bisa sehat.
saya penuh mendampingi ODD-nya. Betul nggak, Mbak? Iya, betul. Gejala awal nih. Apa yang perlu kita lakukan? Oke, kita akses bantuan medisnya. Ini yang bisa kita lakukan atau kita pertimbangkan kalau misalkan ada amit-amit yang mengalami ini dari tempat tidur mau ke toilet. Kalau misalkan si papi mau pipis, siapa yang nemenin? Itu kalau misalnya dia mau ngajak bicara, ODD itu biasanya atau warga senior senang cerita. Terbelakangnya juga lebih ngerti itu tentang merawat ODD dan segala macam, itu bisa berdayakan rumah ya gitu ya. Apa yang harus dilakukan dan segala macam. Nanti kasih ke yang bagian ngurusin makanannya. Gitu. Jadi memang koordinasinya cukup panjang, makanya diperlukan kerjasama tim. Siapa yang mau ngaturin jadwal itu? Siapa yang mau nyari ART? Siapa yang ngurusin? Apakah kita perlu ada perawat tertentu? Mana untuk kita bisa mengelola masalah terkait dengan wasiat, urus asuransi. Kadang ini tabu diomongin, tapi percayalah ini sangat diperlukan. ODD-nya. Jadi kita udah punya stres secara personal, kita udah punya masalah hidup secara pribadi, kita harus ditambahin lagi sama ini merawat orang lain. Dia merawat dirinya sendiri. Ini yang kadang terlewat dari caregiver tersebut. Dulu tuh aktif banget di lingkungan, dulu tuh aktif banget untuk bisa pertemuan ABC, tapi karena harus merawat orang tua yang terkena demensia, saya jadi nggak bisa. Amat, walaupun kita perlu menjaga mereka, walaupun kita perlu menjaga orang yang terkena demensia, tapi luangkanlah waktu untuk diri sendiri itu juga tetap perlu. Dalam beberapa kali ketika kita lagi support group, mereka akan bilang, gak bisa, gak ada yang temenin di rumah. Satu diajarin teknik bernapas. Ambil nafas 4 detik, tahan 4 detik, lalu dibuang 4 detik, dilakukan sampai kita merasa lebih mendingan. Itu bikin ODD seperti apa rasanya dan segala macam. Sebenarnya merawat ODD itu juga ada kok manfaatnya. Melatih kesabaran sudah pasti. Itu yang paling pertama, melatih kesabaran. Tapi di sisi lain, ketika kita memutuskan merawat ODD, kita bisa dekat secara emosional dengan mereka, dengan anggota keluarga itu. Jadi gimana cara untuk mendampingi ODD? Saya biasa bilang ya, kalau dari beberapa yang saya baca, dan saya menyimpulkan bahwa kita perlu 3 poin ini. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu sabar. Tapi sabar itu tuh kayak, saya kurang sabar apalagi ngadepin mama sama papa gitu. Kadang-kadang tuh kata-kata sabar belum tentu bisa diterima oleh semua orang. Tapi perlu perhatian, berikan kasih sayang atau compassion, kompetensi. Jadi kompetensi ini dalam merawatnya. Kita juga perlu untuk bisa memahami informasi-informasinya, bagaimana kita untuk bisa caringnya juga berkaitan dengan kompetensi itu sendiri. Komunikasi, cara berkomunikasi dengan ODD, bahkan ada pelatihannya tersendiri, cara komunikasi efektif dengan ODD. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau coba cari, tadi kan Dr. Eva sudah bilang bahwa di YouTube-nya Alzheimer Indonesia tuh banyak banget informasi dan diagnosis. Jadi kalau kita udah datang ke dokternya, cobalah cari sebanyak mungkin informasi tentang penyakitnya, apa yang perlu dilakukan, tanyakan evaluasi atau progres perkembangan dari pasien tersebut atau ODD yang kita tangani juga, yang kita handle. Seperti apa, dan itu dibawa ketika konsultasi. Dan kalaupun nanti ternyata ada caregiver lain yang merawat diri sendiri di tengah berbagai peran. Karena kan perannya pasti bukan cuma caregiver ya, ada yang mungkin ketua lingkungan, ada yang mungkin sekretaris. Kita bahwa terima kasih Bapak Ibu sudah benar-benar meluangkan waktu dan Bapak Ibu dikenalkan dengan mungkin gejala untuk bisa mengenali awal sebelum akhirnya untuk menegakkan diagnosa untuk dana ahlinya, sampai bagaimana mengelola stres baik untuk dalam konteks mengurangi atau memperlambat langkah kita terkena demensia Alzheimer. Semoga tidak. Mama kan udah dibilangin besok ada pertemuan di sini umpamanya kayak gitu. Enggak, udah pernah tuh dibilangin kapan? Waktu di Macaamatan. Dan pulih etetik. Nah, pertanyaannya apakah di dalam situ ada suatu wadah di mana para caregiver dimanapun mereka dengan pasien dengan kondisi apapun juga bisa memanfaatkan untuk bertemu atau untuk saling sharing ya, dan ya syukur-syukur jika ada pertemuan ataupun suatu wadah yang enggak memerlukan biaya yang terlalu mahal, karena sebetulnya
tidak semua caregiver itu berasal dari keluarga menengah ke atas, tapi bisa jadi keluarga menengah ke bawah begitu. Sebenarnya layanan psikologi, jadi buat konseling sih pada umumnya. Tapi kami juga biasanya punya acara-acara. Jadi beberapa tempat yang saya praktek, tidak hanya Pulih at the Peak, itu biasanya kita punya kayak webinar, seminar seperti ini. Kalaupun ada acara workshop, biasanya akan dipublish. Jadi kalau misalkan kita mau tahu acara-acara yang seperti ini bisa diakses di mana, jadinya kita perlu untuk masuk dulu ke komunitas atau misalnya sesimpel follow di Instagramnya. Jadi kita cari tahu layanan psikologinya tuh apa aja, masuklah kita di situ. Karena biar agak foto dulu, tentang fotonya. Nah, kemudian Sekali lagi. Kami juga untuk moderator kita Anastasia Andriati dan kenang-kenangan juga dari Ibu Lulu sebagai Ketua Cabang WKRI Santo Nikodemus untuk Mbak Rita. Foto lagi. Apa dong? Aku nggak mungkin lari. Ayo panitia yang di luar berlari. Kalau saya jangan diajak berlari. WKRI Cabang Paroki Ciputat bekerja sama dengan Seksi Kesehatan Paroki menyelenggarakan seminar tentang mencegah dan mengelola Alzheimer. Akan ada pembicara Dr. Eva dan Dr. Prita dengan moderator Anastasia. Dan kita semua hadir, semoga kita boleh menghadiri seminar ini dengan sukacita dan setia. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati. Amin.